Bagian 11, Oci, ibu yang baik. Sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan seringkali di setiap video aku setelah Oci melahirkan, sering banget aku puji dia ini ibu kucing yang baik ya bun. Kenapa dia aku sering puji baik? Karena dia emang bener-bener tanggung jawab sama anaknya. Dan dia juga ngasih kepedulian, kasih sayang, dan juga perhatian sama anak-anaknya. Dia nggak pernah ninggalin anaknya begitu aja ya. Meskipun saat bermain seperti ini, Oci ini tetap mengawasi anaknya dari kejauhan ya. Dan sesekali aku juga pernah lihat si Oci negur anaknya ya. Ini sebuah hal yang benar-benar membuat aku bangga ya. Meskipun pada awalnya aku agak ragu karena si Oci ini usianya masih 6 bulanan ya saat mulai hamil. Aku agak ragu dia mau bertanggung jawab dan dia juga bisa mengasuh anaknya, tapi setelah melihatnya ternyata Oci ini benar-benar bertanggung jawab meski badannya sampai kurus kering ya, karena saking banyaknya anak yang harus dia susui. Nah, badan Oci sekarang ini menurutku jadi agak kurus ya bunda, apalagi tulang punggungnya saat aku elus-elus gitu benar-benar kerasa. Padahal beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kucing setelah melahirkan ini udah aku lakukan semua ya, seperti memberikan makanan yang nutrisinya tinggi, memberikan lingkungan yang nyaman dan hangat, lalu aku juga sering membersihkan kandang dan lingkungan sekitarnya ya. Cuma saja karena beban Oci ini memang sungguh berat ya. Kan masa menyusui ini kan mulai dari lahir, nanti setelah 1 bulanan itu sebenarnya anak-anak Oci ini udah aku kenalkan dengan makanan kucing ya, terutama untuk yang wet food dulu, dan mereka sudah mau makan wet food. Dan setelah 2 bulanan ini mereka juga udah berani makan makanan padat ya bun. Dan untuk pengenalan pada pasir kucing atau pengenalan litter box ini 4 kucing berjalan lancar. Untuk si Yupi, Billy, Noni, dan Noi itu sudah rajin untuk pup dan pipnya di kotak pasir ya. Tapi kalau untuk si kakak pertama, si Hui, dia masih agak sulit ya. Beberapa kali aku harus membersihkan lokasi-lokasi tertentu seperti pojokan, bawah meja. Ya, ini cukup mengganggu ya karena tiba-tiba udah bau aja. Tapi perlahan-lahan ini si Hui juga aku ajarkan agar dia tahu untuk gimana caranya pup di tempat yang benar. Jadi caranya gini bunda, besok kalau bunda pelihara kucing terus ada yang masih kecil, masih belum tahu, dia masih pup sembarangan, cara ngajarinya gini ya. Caranya bunda amati aja, kalau kucingnya ini udah kelihatan gerak-geriknya seperti gebelet. Nah, kalau kucing gebelet itu biasanya dia kebingungan kesana kemari. Nah, kalau sudah seperti itu bisa diangkat aja kucingnya lalu ditaruh ke kotak pasir, ke litter boxnya ya bunda. Dan untuk litter box sendiri ini yang di rumah aku pakai 5 liter box ya bunda, dan ukurannya ini juga sudah lebih besar dari sebelumnya. Jadi aku udah 2 kali beli litter box ini karena penghuninya makin besar, karena penghuninya makin banyak. Dan jangan tanya berapa setoran pagi yang aku ambil dari setiap litter boxnya ya. Meskipun kecil-kecil, kucingnya masih kecil, kalau mereka sudah makan padat itu untuk pupnya ini udah cukup berisi ya. Untuk pupnya udah cukup berisi ya bunda, nggak seperti saat menyusui. Kalau cuma minum air susu ibunya, ini pupnya belum terlalu padat. Seperti itu ya bunda. Dan untuk si Oci sendiri ini mau pup aja, biasanya dia nunggu-nunggu agar anaknya ini tidak mengganggunya saat pup ya, karena kadang anak-anak ini juga jahil banget. Saat induknya mau pup, si anak-anak ini biasa mendekat atau malah merusuh di bagian kotak pasirnya. Kadang aku juga kasihan melihat Oci yang hidupnya jadi seperti ini. Seharusnya kucing seusianya itu masih main ke sana sini ya. Tapi sekarang dia harus bertanggung jawab sebagai seorang ibu kucing. Dan yang bisa aku lakukan sebagai babunya itu hanya memberikan dukungan ya. Baik secara psikis dengan memberinya semangat ya. Sering-sering ngajak ngobrol juga bun. Dan jangan salah bunda, kucing yang sering kita ajak
diajak ngobrol, dia bisa merasa lebih tenang ya, merasa dirinya disayangi juga. Ini cukup penting dan kadang sering dilupakan oleh orang-orang yang memelihara kucing, apalagi yang masih baru aja memelihara kucing ya. Karena kucing ini perasaannya cukup sensitif ya bun, dia tahu kalau kita sayangi dan kita perhatikan. Selain itu, dukungan yang bisa babu berikan itu juga ngasih tempat pup yang bersih, lingkungan yang bersih, dan juga makan minum yang berkualitas. Saat menyusui ini memang aku berikan takaran untuk wet food dan dry foodnya itu 1:1 ya. Dan biasanya kalau Oci ini bosan dengan dry food atau makanan kering, ini biasanya aku tambahkan dengan wet food. Jadi langsung aku campur gitu aja bunda, biar dia makannya makin lahap dan kenyangnya juga lebih lama. Apalagi untuk ibu kucing yang sedang menyusui seperti ini. Setelah Oci ini melahirkan, ini setelah mendapat 1 bulan pertama, Oci udah aku mandiin ya bunda, karena dia kotor banget ya setelah melahirkan, tapi aku tahan agar ada jarak waktu sekitar 1 bulanan sebelum aku mandikan seperti biasanya. Ini juga sesuai dengan artikel yang aku baca ya, karena untuk kucing yang setelah melahirkan itu memang tidak boleh langsung dimandikan meskipun keadaan badannya sudah kotor karena darah dan karena air ketuban lain sebagainya ya bun. Dan alhamdulillahnya ini setelah mandi Oci jadi makin seger dan makin fokus merawat anak-anaknya ya. Dan untuk Oci sendiri ini dari pertama aku memelihara itu dia tidak ada kutunya ya, kutunya jarang banget bun. Jadi dia jarang sekali garuk-garuk gatel karena kutu. Dan pernah juga 1 kali itu kena kutu telinga, tapi langsung aku bersihkan telinganya dan langsung aku kasih obat untuk ermit ya bun. Jadi sudah sehat kembali. Nah sekian dulu vlog Oci kali ini. Jangan lupa subscribe untuk keseruan vlog Oci selanjutnya. Bye.